241. Tembak dia sampai mati. Qinlang menahan serangan dari Master Kusuan dan berkata, "Kamu bilang biarkan aku merasakan kehebatan dari jurus, gerakan Tai Chi. Tetapi kamu telah menggunakan jurus ini begitu lama. Mengapa masih belum bisa menjatuhkanku? Aku lihat jurus ini juga cukup biasa. Apakah kamu punya jurus lainnya yang baru?" Kekuatan internal Qinlang sangat dalam dan kata-katanya dalam pertarungan sengit ini juga tidak berpengaruh. Ini malah mengejutkan masterku. Suan. Dia berpikir bahwa jika dirinya sendiri seperti Qinlang yang mengatakan begitu banyak, efek serangannya akan berkurang sebesar 30%. Tetapi Qinlang mencemoohnya dengan kata-kata. Bagaimana mungkin Master Kusuan tidak membantah Qinlang? Di depan banyak orang, Master Kusuan berteriak, "Mulutmu akan tutup segera." Ketika Master Kusuan mengucapkan satu kalimat, kekuatan dari serangannya berkurang 10%. "Sekarang," teriak Qinlang. Ketika serangan dari Master Kusuan melemah, dia memanfaatkan waktu untuk mendorong kedua tangannya menjauh dan meninju tenggorokan Master Kusuan dengan jurus tikaman pisau. Master Kusuan terkejut sampai punggungnya terasa dingin. Jika dia ditinju dengan posisi yang pas, mungkin saja dia akan mati di tempat. Dia segera menyingkirkan tubuhnya ke samping dan menghindari tinjunya Qinlang. Saat ini, pintu masuk Qinlang terbuka lebar dan ini telah menjadi waktu yang tepat bagi Master Kusuan untuk menyerangnya. Master Kusuan segera menyadari bahwa ini adalah kesempatan terbaiknya untuk mengalahkan Qinlang. Dia merasa sangat gembira di dalam hatinya. Lalu kelima jari tangannya mengepal menjadi bentuk mulut ayam lagi dan mematuk ke arah kepala Qinlang jika Qinlang telah dipatuk. Menurut pengalaman Master Kusuan, Qinlang akan syok seketika. Bahkan jika Qinlang kuat, setidaknya dia akan bengong untuk sementara waktu. Dia dapat memanfaatkan celah ini untuk mengisi ulang kekuatannya dan meninju wajah Qinlang. Ini sudah cukup untuk membunuh setengah dari nyawanya. Setelah itu, akan jauh lebih mudah bagi Master Kusuan untuk menyelesaikan Qinlang. Tetapi ketika jari tangannya Master Kusuan menyentuh kepala Qinlang, dia menyadari bahwa kekuatannya yang sangat besar sepertinya telah jatuh ke lautan yang luas dan menghilang tanpa jejak. Sebaliknya, kepala Qinlang telah menarik kekuatan yang sangat kuat dari jari tangannya. Ada apa ini? Master Kusuan tiba-tiba terkejut dan menatap Qinlang dengan ngeri. Qinlang menatapnya sambil tersenyum dan hati Master Kusuan hampir saja terbang keluar dari tenggorokannya. Ada banyak pertanyaan yang muncul di dalam benaknya. Bagaimana mungkin dia bisa melenyapkan seranganku? Kekuatan apa yang menarik kekuatanku ini? Kekuatan internal. Tidak mungkin. Dia hanyalah seorang anak muda yang berusia 20-an tahun. Bagaimana mungkin dia bisa memiliki kekuatan internal yang begitu kuat? Kekuatan internal ini setidaknya butuh waktu 50 tahun untuk melatihnya. Qinlang meraih tangan kanan Master Kusuan, lalu mengeluarkan kekuatan internalnya dan lengan Master Kusuan sudah terkilir. Master Kusuan telah ditarik oleh gaya tarikan yang sangat kuat ini dan seluruh tubuhnya jatuh ke tanah. Qinlang menginjak punggung Master Kusuan dengan kakinya. Tiba-tiba, kakinya diarahkan ke bagian bawah tubuh Master Kusuan. Lalu dia menggunakan kekuatan internalnya dan tubuh Master Kusuan naik sekitar 1,5 meter. Master Kusuan sama sekali tidak memiliki belas kasihan terhadap Qinlang. Tadinya, jika bukan karena kekuatan internal Qinlang yang dalam, mungkin saja dia telah dibunuh olehnya. Saat ini, Qinlang juga tidak berbelas kasihan kepada Master Kusuan. Dia menendang selangkangan Master Kusuan dan Master Kusuan terbang menuju kursi di sisi kanan aula seperti bola meriam. Tubuhnya mendobrak beberapa baris kursi dan akhirnya dengan suara bang, tubuhnya membentur tembok dan dua tulang rusuknya sudah patah. Master Kusuan jatuh ke tanah. Lalu dia mengertakkan giginya dan menahan rasa sakit di seluruh tubuhnya secara terpaksa. Tubuhnya kaku seperti vampir. Dia menatap Qinlang dengan getir. Wajahnya memerah. Urat di lehernya membengkak dan dia ingin mengutuk Qinlang beberapa kata lagi. Bocah, sialan. Aku ingin membunuh. Master Kusuan merasa bahwa kekuatannya sendiri sudah tidak cukup untuk menopangnya. Sebelum dia selesai berbicara, lehernya miring dan langsung terjatuh pingsan. Seluruh orang di dalam aula menjadi kaget. Mereka baru saja menyaksikan tinju dari Master Kusuan yang telah menghancurkan lantai. Awalnya,
Mereka masih mengkhawatirkan Qinlang dan berpikir bahwa Qinlang mungkin saja akan dipukuli sampai mati oleh Master Kusuan. Tetapi akibatnya sekarang adalah kebalikan dari apa yang mereka bayangkan. Qinlang tidak apa-apa, sedangkan Master Kusuan sudah terjatuh pingsan. Selain itu, ketika tubuh Master Kusuan mendobrak deretan kursi tadinya dan membentur dinding, semua orang menjadi ketakutan. Bagaimana bisa adegan di dalam film muncul di dalam kehidupan yang nyata? Qinlang hanyalah seorang anak muda yang berusia 20 tahun. Mengapa dia memiliki kekuatan yang begitu kuat? Ada beberapa orang yang bersembunyi di pintu masuk aula segera melarikan diri. Qinlang menepuk tangannya, lalu berbalik dan menatap ke arah depan aula. Ketika orang-orang di depan aula melihat tatapan Qinlang yang diarahkan kemari, mereka menjadi gemetar dan ketakutan sampai telapak tangannya berkeringat. Qinlang mengarahkan tatapannya pada Longling dan berjalan mendekatinya selangkah demi selangkah. Dia tidak bisa membiarkan Longling menikah dengan Yuming. Yuming malah ketakutan. Dia takut Qinlang akan memberinya pelajaran seperti Master Kusuan. Master Kusuan sudah dihabiskan oleh Qinlang seperti ini. Sedangkan dirinya sendiri sebagai tuan muda keluarga kaya yang selalu hidup mewah, sama sekali tidak tahan pada jurusnya. Qinlang berjalan mendekatinya selangkah demi selangkah, sedangkan Yuming mundur sedikit demi sedikit. Tetapi ada orang di sekitarnya dan dia hanya bisa mundur sedikit. Tuan muda Yu, Anda jangan mundur lagi. Tempatku sini sudah sangat sempit, kata pendeta tua itu di belakang Yuming. Pantatnya Yuming sudah merasa kesakitan karena sempit, namun pantatnya Yuming masih melangkah mundur sedikit demi sedikit. Saat ini, di dalam tatapannya hanya ada Qinlang dan pikirannya kosong. Dia telah merasakan bahwa hanya ada bahaya yang kuat dalam hidupnya. Tubuhnya berada di kondisi yang paling tegang dan sama sekali tidak mendengar apa yang dikatakan oleh orang lain. Qinlang berjarak kurang dari 10 meter dari Yuming dan lainnya. Nafasnya Yuming menjadi sedikit tidak lancar dan sepertinya dia adalah penderita asma. Longling berdiri di sampingnya dan bisa mendengar suara nafas Yuming dengan jelas. Longling menatap Yuming dan bertanya dengan perhatian. Apakah kamu baik-baik saja? Yuming sama sekali tidak bisa mendengarnya. Wajahnya yang jelek sedang menatap Qinlang dengan gemetar. Saat ini, jika Qinlang berkata bahwa dia akan melepaskannya setelah menyerahkan Longling padanya, maka Yuming pasti akan menyerahkan Longling kepada Qinlang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Qinlang melihat tatapan Longling yang perhatian ke arah Yuming. Ketika berpikir bahwa Longling begitu peduli pada Yuming dan tidak pernah menatap dirinya sendiri seperti itu, sebuah pemikiran yang menakutkan tiba-tiba muncul di dalam benak Qinlang. Mungkinkah Longling bersedia untuk menikah dengan Yuming hari ini? Ketika berpikir demikian, Qinlang marah dan menatap Yuming dengan marah. Ark, teriak Yuming dengan ketakutan. Kedua kakinya melemas dan seluruh tubuhnya mati rasa. Seolah-olah terasa seperti arus listrik yang lewat dan efek narkoba. Tiba-tiba ada masalah dengan sistem kemihnya. Kemudian aliran hangat mengalir di antara kedua kakinya dan membasahi celana panjang hitamnya. Tiba-tiba, suara sirene polisi di aula berbunyi keras. Kemudian ada beberapa orang yang berteriak secara serentak di depan pintu. Jangan bergerak. Ada 5 atau 6 orang yang berjalan perlahan masuk ke dalam aula. Masing-masing dari mereka membawa senapan tipe 81 di tangan mereka dan membidik ke arah Qinlang. Ternyata setelah melihat Qinlang mengalahkan Master Kusuan, kepala keluarga Yu Zihe yang bersembunyi di tengah kerumunan segera mengeluarkan ponselnya dan mengirimkan pesan kepada kapten tim satpam di dalam vilanya. Lalu meminta dia segera mengaktifkan sirene polisi yang tertinggi dan datang ke aula untuk menangani kondisi darurat. Tentu saja, Yu Zihe punya metode untuk menjadikan keluarga Yu sebagai keluarga besar pertama di Linan. Beberapa tahun yang lalu, dia telah melengkapi villa keluarga Yu dengan pistol tipe 64 dan senapan tipe 81 untuk mengatasi kondisi darurat di keluarga Yu. Beberapa hari ini, Yuming telah merekrut 10 orang prajurit. Sedangkan Yu Zihe telah melonggarkan kewaspadaannya. Di acara pernikahan hari ini, dia meminta satpam untuk bertanggung jawab atas tugas keamanan di bagian lain villa. Semua tempat penting telah diserahkan kepada prajurit.
Tetapi tak terduga bahwa Qin Lang jauh lebih kuat daripada prajurit yang hebat seperti Master Kusuan. Keenam satpam memegang senapan mereka dan telah berjalan masuk ke dalam aula. 3 orang di bagian kiri dan kanan. Sambil membidik ke arah kepala Qin Lang, Yu Zihe yang berada di dalam kerumunan tertawa dan berjalan keluar dari kerumunan. Dia berdiri di depan 6 orang satpam, lalu menatap Qin Lang dan berkata, "Sobat, kamu menjungkir balikan keluarga Yuku. Apakah kamu meremehkan keluarga Yuku? 2 hari yang lalu, uang 5 miliar dolar AS yang diinvestasikan oleh Raja Brunei telah dilarikan ke kota Jinling. Karena kamu, yang menyebabkan kami, sebagai 20 keluarga teratas di Linan, menderita kerugian yang begitu besar. Kami tidak mencarimu untuk memperhitungkannya. Tetapi kamu malah bersikap keterlaluan untuk merusak acara pernikahan keluarga Yuku. Para hadirin sekalian, bagaimana jika kita menembaknya sampai mati?" Tanya Yu Zihe dengan suara yang keras. Sebenarnya, Yu Zihe telah memutuskannya di dalam hati untuk membunuh Qin Lang hari ini. Dia bertanya demikian karena ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melunasi hutang budinya kepada keluarga lain yang hadir. Lagi pula, orang-orang dari 20 keluarga teratas juga ingin membunuh Qin Lang. Setelah Yu Zihe selesai berbicara, sudah terdengar suara dari keluarga lainnya. Presiden Yu memang pantas menjadi pemimpin keluarga teratas di Linan. Tembaklah dia. Uang 5 miliar dolar AS sudah cukup untuk membiarkan pecundang itu mati 10.000 kali. Bunuhlah dia, anak itu semakin meremehkan kita sebagai 20 keluarga teratas di Linan. Tembaklah dia. Tembaklah dia. Tembak, tembak, tembak. Para hadirin berteriak dengan semangat dan sudut mulut mereka melengkung. Sambil menantikan untuk menyaksikan adegan yang berdarah ini, Yu Zihe berkata sambil tersenyum santai. "Sobat, apakah kamu sudah melihatnya? Ini adalah penantian dan suara seruan dari semuanya. Apakah kamu punya wasiat atau ingin bertobat? Apakah kamu sudah lupa bahwa aku baru saja dianugerahi medali kehormatan nasional oleh Raja Brunei pada beberapa hari yang lalu? Jika kamu membunuhku, apakah kamu tidak takut bahwa ini akan memicu perselisihan antara Tiongkok dan Brunei?" Kata Qin Lang sambil tersenyum. Tangannya di belakang punggung terkepal erat dan beberapa keringat dingin yang tak terlihat keluar dari dahinya. "Apakah kamu sedang mengancamku? Apakah menurutmu aku akan takut setelah aku menembakmu hari ini? Siapa yang telah melihatnya?" Tanya Yu Zihe. Yang lainnya segera mengerti dan menjawab. "Tidak ada. Kami sama sekali tidak melihat orang yang seperti kamu, Lia. Kami adalah 20 keluarga teratas di Linan. Bagaimana mungkin bisa perhitungan dengan pecundang sialan yang seperti kamu? Siapa yang peduli dengan hidup atau matimu?" Yu Zihe berkata sambil tersenyum. "Apakah kamu sudah mendengarnya? Kamu mungkin saja mati karena kecelakaan. Seperti tenggelam ataupun jatuh dari atas gedung. Apa hubungannya dengan kami? Setelah pihak Brunei selesai menyelidikinya, kamu sudah menjadi abu saat itu. Apa yang bisa mereka lihat nantinya?" Yu Zihe menatap ke arah 6 orang satpam dan berkata, "Bersiap-siap." Tepat ketika dia hendak mengatakan, "Tembak," ada seseorang yang bergegas keluar dari kerumunan. Lalu berlari ke arah Qin Lang sambil berteriak. Tidak, dia berlari ke sisi Qin Lang dan memunggungi Qin Lang. Dia membuka kedua lengannya untuk melindungi Qin Lang. Lalu menatap Yu Zihe dan berkata, "Paman Yu, jangan tembak dia. Bisakah kamu melepaskannya pergi?" Gadis yang berlari keluar dengan berani itu adalah Long Yan. "Long Yan, cepat kembali!" teriak Lonteng Long Yan. "Jangan berulah. Cepat, kemari." Long Ling juga terkejut. Posisi itu telah dibidik oleh keenam senapan. Jika telah menembaknya secara tidak disengaja, nyawa Long Ling mungkin akan dalam bahaya. "Paman Yu, jangan tembak. Lepaskan dia pergi. Aku jamin dia tidak akan membuat kekacauan lagi." Long Yan tidak mendengar apa yang dikatakan oleh ayah dan kakaknya. Dia hanya menatap Yu Zihe dengan cemas dan ingin menyelamatkan nyawa Qin Lang. "Long Yan, kemarilah. Aku tidak mungkin bisa melepaskannya pergi," kata Yu Zihe dengan geram. "Tidak. Kalian tidak bisa membunuhnya. Aku tidak akan membiarkan kalian membunuhnya." Sambil berkata demikian, Long Yan berbalik dan memeluk Qin Lang.
Dia merasa bahwa ini akan membuat Yu Zihe takut dan tidak berani untuk menembaknya lagi. Bab 242. Aku meninggalkan Longling sepenuhnya. Longyan memeluk Qinlang dengan erat. Dia merasa bahwa hidupnya sudah cukup jika dia mati di dalam pelukannya Qinlang, tetapi dia tiba-tiba didorong oleh sebuah kekuatan yang sangat besar. Dia berdiri dengan tegak dan melihat bahwa Qinlang yang mendorongnya. Saat ini, Longyan merasa takut bahwa Yu Zihe akan memerintahkan bawahannya untuk menembak Qinlang. Dia ingin memeluk Qinlang lagi. Tetapi Qinlang menatapnya dengan marah dan berteriak, "Minggi, bukannya kamu bilang kamu yang menikah sebelumnya? Mengapa sekarang berubah menjadi kakakmu? Katakan." Qinlang memang sangat marah terhadap Longyan. Jika bukan karena Qin Yuan telah memberitahunya yang sebenarnya, dia tidak akan tahu bahwa Longling akan menikah dengan Yuming. Namun, ketika Longyan bergegas untuk melindunginya, Qinlang merasa sangat tersentuh. Mungkin saja dia akan ditembak mati jika bersama dengan dirinya tadi, sehingga Qinlang mendorongnya menjauh. Maafkan aku yang membohongimu. Kamu bisa memperlakukanku ataupun menghukumku untuk kedepannya. Tetapi kamu jangan peduli tentang ini dulu sekarang. Mereka hendak ingin membunuhmu sampai mati. Kata Longyan sambil mendekati Qinlang lagi. Pergi. Aku sangat membencimu sekarang. Menjauhlah dariku. Pergi sana. Qinlang meraung. Dia tahu bahwa Longyan sangat menyukainya dan sengaja untuk mendekatinya. Kemudian dia menjambak rambut Longyan dan menamparnya sebanyak 4 kali, yang menyebabkan wajahnya Longyan menjadi merah dan bengkak. Qinlang mendorongnya ke arah keenam orang satpam itu dan Longyan terjatuh ke tanah. Batu giok Phoenix yang dibawa Longyan untuk Longling juga jatuh dari pakaiannya dan beberapa orang di sekitarnya segera menopangnya. Ketika melihat batu giok itu, Qinlang menjadi gembira. Dia ingat bahwa batu giok Phoenix ini telah diberikan oleh Kainong kepada Zhong Yu di dalam kamar bangsal. Pada hari itu, dia juga telah melihat Longling yang mengambil batu giok itu. Sekarang Qinlang menatap Longling dan bertanya, "Apakah giok ini milikmu?" Longling mengambil batu giok itu, lalu berdiri di samping Longyan dan berkata, sambil menatap Qinlang dengan marah, "Kamu memperlakukan adikku seperti ini. Tahukah dia sangat menyukaimu? Dia masih ingin melindungimu. Apakah kamu punya hati nurani atau tidak?" Saat ini, kaki Yuming sudah tidak melemas. Dia menatap Qinlang sambil menyeringainya dan berteriak, "Ayah, cepat perintahkan mereka untuk menembak anak sialan ini. Aku sudah tidak sabar untuk melihat dia yang ditembak sampai mati." Yu Zihe menatap Qinlang dan berkata, "Bocah sialan, pergilah ke neraka untuk bertobat." Yu Zihe mengalihkan pandangannya ke 6 orang satpam itu dan berkata, "Bersiap-siap, tembak." Pong 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 pong. Beberapa suara tembakan yang keras menyebabkan semua orang di aula menutup telinga mereka dan sebagian besar dari mereka menutupi matanya. Seluruh tubuh Longling menjadi gemetar karena suara tembakan yang keras itu. Dia berpikir bahwa setelah beberapa tembakan ini, Qinlang pasti akan ditembak sampai tidak bisa dikenali. Namun, ketika mereka membuka matanya, mereka malah melihat ke-6 orang satpam itu jatuh. Ada lubang hitam di dahi mereka dan darah hitam yang kental mengalir keluar dari lubang itu. Sedangkan Qinlang masih berdiri dengan baik-baik saja. Banyak orang yang mulai berteriak dan Yu Zihe merasa tercengang. Ada apa yang terjadi? Mengapa menjadi bawahannya sendiri yang terbunuh? Saat ini, ada sekelompok orang yang masuk dari pintu aula. Orang yang berjalan di paling depan adalah pria yang berusia 40-an tahun. Dia adalah Kong Lingxian. Di belakang Kong Lingxian, masih ada Shen Wanqian dan 10 orang anak muda yang kuat. Mereka membawa pistol di tangan mereka. Tepat di luar pintu tadinya, mereka telah menembak ke-6 orang satpam itu sampai mati. Lin Zhu dan keempat wanita angin bunga salju rembulan berjalan di paling belakang. Setelah mereka berjalan masuk ke dalam aula, mereka semua berlari ke sisi Qinlang dan melihat apakah dia terluka atau tidak. Setelah Kong Lingxian mengetahui bahwa Qinlang datang ke villa keluarga Yu, dia juga telah menebak apa yang mungkin terjadi di sana. Kemudian dia segera memanggil orang-orang dari keluarga Dilinan untuk melindungi Qinlang. Untungnya, mereka sudah datang tepat waktu. Jika mereka terlambat 1 menit, Qinlang akan ditembak sampai mati.
Kong Lingxian berjalan ke sisi Qinlang dan bertanya dengan cemas. Tuan Muda Qin, apakah Anda baik-baik saja? Ketika Yu Zihe melihat Kong Lingxian, hatinya terguncang. Kemudian dia segera berkata kepada Kong Lingxian, Tuan Kong, mengapa Anda datang ke sini? Anak ini. Kong Lingxian. Ada orang yang telah mengenali Kong Lingxian dan menghela nafas dengan suara rendah. Yang lainnya di dalam aula juga kaget. Karena mereka semua pernah mendengar nama Kong Lingxian dari Shanghai itu. Tetapi mereka tidak tahu mengapa Kong Lingxian bisa datang untuk menyelamatkan Qinlang. Apakah kamu yang ingin membunuh Tuan Muda Qin? Apakah kamu tidak ingin hidup lagi? Sambil berkata demikian, Kong Lingxian menamparkan wajah Yu Zihe dengan keras. Dia sangat marah. Qinlang adalah cucu tertua dari keluarga Qin. Qinlang adalah penerus masa depan keluarga Qin. Tetapi Yu Zihe ini malah ingin membunuhnya. Kong Lingxian biasanya tidak menampar orang. Tetapi tamparan ini adalah tamparan yang kuat untuk Yu Zihe, yang membuat telinganya Yu Zihe berdengung. Dan menatap kosong ke arah Kong Lingxian. Pikirannya kosong dan tidak mengerti mengapa Kong Lingxian menamparkan dirinya sendiri. Yang lainnya menjadi pengamat. Ketika melihat keadaan Kong Lingxian yang demikian, mereka semua mulai menebak bahwa Kong Lingxian memanggil bocah sialan ini Tuan Muda Qin, bukannya dia adalah pecundang. Apakah latar belakangnya jauh lebih hebat daripada Kong Lingxian? Namun, Qinlang juga tidak terlihat mirip dari penampilannya. Mereka merasa sangat khawatir. Jika status Qinlang benar-benar terhormat bukannya tamat bagi mereka yang telah memarahi Qinlang sebelumnya. Tuan Kong, siapakah dia? Yu Zihe sudah kembali sadar. Lalu dia bertanya kepada Kong Lingxian, sambil menutupi wajahnya yang ditampar. Dia adalah... Kong Lingxian ingin berkata bahwa Qinlang adalah tuan muda pertama dari keluarga Qin, keluarga Yu sebagai keluarga teratas pertama di Linan. Tetapi sebenarnya mereka juga di bawah keluarga Qin. Juga bisa dikatakan bahwa Qinlang sebenarnya adalah majikannya Yu Zihe. Hanya saja ketika Kong Lingxian hendak ingin mengatakannya, tiba-tiba terdengar suara yang jelas di luar pintu. Kong Lingxian, apakah kamu ingin memberontak? Ada seorang anak muda yang tampan berjalan masuk dari luar aula dan di belakangnya ada seorang pria tua kurus yang berambut putih. Mereka adalah Qin Yuan dan Paman Xiong. Kong Lingxian tahu bahwa maksud dari kata-kata Qin Yuan adalah larangan keluarga. Untuk Qinlang sekarang masih belum dicabut. Juga bisa dikatakan bahwa jika dia mengungkapkan identitas Qinlang di depan semua orang, ini adalah tindakan ilegal. Jika keluarga telah mengetahuinya, maka dia akan dihukum. Kong Lingxian menatap Qin Yuan dengan getir dan tangannya terkepal erat. Tetapi dia tidak berani mengucapkan sisa dari kata-katanya. Aku tahu bahwa kamu bukanlah orang baik. Apalagi masih membawa orang datang untuk menyelamatkannya. Qin Yuan berjalan ke depan Kong Lingxian. Lalu dia mengangkat telapak tangannya dan menamparkan wajah Kong Lingxian. Orang-orang di dalam aula terkejut lagi. Mereka semua menatap Qin Yuan dengan kagum. Kong Lingxian adalah sosok tokoh yang paling bergengsi di beberapa provinsi di Huadong. Bahkan wali kota dan gubernur pun harus bersikap sopan ketika berdiri di depannya. Siapakah pria muda itu? Beraninya dia menamparkan Kong Lingxian. Qin Yuan berjalan ke depan Qinlang dan berkata sambil mencibirnya. Kamu juga cukup beruntung. Hampir saja mengantarmu untuk bertemu dengan Dewa Neraka. Tetapi kamu malah hidup kembali. Tetapi itu juga tidak apa-apa. Aku bisa bersenang-senang denganmu dan membiarkanmu melihat bagaimana kamu diinjak olehku selangkah demi selangkah. Qin Yuan melihat Long Ling. Dia menjilat bibirnya. Kemudian menatap Qinlang dan berkata, Qinlang, kamu benar-benar kasihan. Pacarmu sudah kabur dengan orang lain. Apalagi dia ingin menikah dengan orang lain. Aku merasa bahagia untuk melihatnya. Qin Yuan tertawa dengan arogan dan berkata, bukannya kamu sangat gigih? Biarkan aku melihat bagaimana kamu merebut kembali pacarmu. Pergi sana. Ketika Qinlang melihat batu giok Phoenix itu tadinya, dia sepenuhnya yakin bahwa Long Ling adalah Zhong Yu. Dia menatap Long Ling dan berkata, Long Ling, aku pernah melihat ibumu menyerahkan batu giok itu yang ada di tanganmu padamu. Kamu adalah Zhong Yu dan kamu tidak bisa menikah dengannya, karena akulah yang paling mencintaimu. Long Ling menggelengkan kepalanya.
Dia menatap Qinlang dengan rasa bingung. Takut, jijik dan sama sekali tidak ada perasaan. Longling meraih tangan Yuming. Dia ingin Yuming memberinya kekuatan. Tetapi, Yuming merasa sangat ketakutan di dalam hatinya. Dia sama sekali tidak berpikir apa yang akan terjadi pada Longling sekarang. Dia bahkan ingin menyingkirkan tangan Longling dan bersembunyi di belakang. Qinlang perlahan berjalan mendekati Longling. Dia berpikir bahwa dirinya sendiri telah melalui begitu banyak suka dan duka bersamanya. Tetapi sekarang Longling akan menjadi pengantin orang lain dan hati Qinlang merasa sangat sedih. Qinlang mengulurkan tangannya pada Longling dan berkata, "Percayalah padaku. Aku adalah pacarmu. Ikutilah aku pergi." Oke. Kesan ketulusan terungkap di dalam matanya Qinlang. Dia ingin menggunakan ketulusannya sendiri untuk membiarkan Longling merasakan keindahan mereka yang pernah bersama sebelumnya. Dia percaya bahwa dia dan Longling memiliki pemahaman yang diam-diam. Longling, Zhongyu, apakah kamu bisa merasakan cintaku padamu? Dalam waktu sekejap, hati Longling benar-benar berdesir. Tetapi hanya sesaat. Dia segera mengingat dirinya sendiri yang jatuh ke dalam danau di Universitas Jiangnan. Kemudian Yuming berusaha untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Di samping danau barat, demi melindungi dirinya sendiri, Yuming telah dipukuli oleh orang lain sampai muntah darah. Tetapi Yuming masih memeluk dirinya sendiri dengan erat dan tidak membiarkan dirinya sendiri terluka. Yuming merupakan orang yang dia sukai di dalam hatinya. Sedangkan dia bersama Qinlang sama sekali tidak memiliki perasaan dan hanya ada kesalahpahaman. Longling menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, kamu bersikap bodoh lagi. Aku menyukai Yuming. Aku tahu kamu sangat hebat. Tetapi jangan paksa aku lagi. Dan jangan merusak acara pernikahan kami lagi." Kata-kata Longling seperti racun yang segera disuntikkan ke dalam tubuh Qinlang. Qinlang terhuyung-huyung dan hampir saja jatuh ke tanah. Sebelumnya, Zhongyu sangat mencintainya. Tetapi mengapa Zhongyu harus berkata demikian untuk menyakitinya? Sekarang, air mata mengalir keluar di mata Qinlang secara tidak sadar. Tubuhnya sudah tidak memiliki banyak kekuatan lagi. Setelah menghabiskan kekuatan terakhir dari seluruh tubuhnya, dia berkata dengan suara gemetar, "Zhongyu, apakah kamu benar-benar tidak menginginkanku lagi?" Fluktuasi yang tidak dapat dijelaskan. Dalam hati Longling menjadi semakin jelas dan tiba-tiba ada sebuah pertanyaan yang muncul di dalam hatinya. Mengapa hatiku bisa terasa sakit? Namun, dia masih tetap bersikeras dan berkata, "Maaf, aku bukanlah orang yang kamu pikirkan. Silakan pergi." Kedua kaki Qinlang melemas dan dia berlutut di tanah. Air mata mengalir dari wajahnya dan jatuh ke tanah. Hatinya tiba-tiba menjadi sangat kosong dan merasa bahwa tidak ada yang layak untuk dirindukan lagi di dunia ini. Sebuah suara terus bergema di dalam hatinya. "Zhongyu tidak menginginkanku lagi. Zhongyu tidak menginginkanku lagi." Keempat wanita angin bunga salju rembulan segera bergegas ke depan Qinlang. Lalu mereka menopang Qinlang, berdiri dan bertanya dengan cemas, "Tuan Muda Qin, bagaimana dengan kondisi Anda?" Lin Zhu juga berdiri di belakang Qinlang dan diam-diam menopangnya. Meskipun Kong Lingxian juga merasa sedih untuk Qinlang, tetapi dia merasa sedikit senang. Longling telah menolak Qinlang. Kalau begitu larangan keluarga untuk Qinlang mungkin saja akan dicabut. Kong Lingxian berjalan ke sisi Qinlang dan bertanya, "Tuan Muda Qin, Nona Longling sudah memberitahu Anda dengan sangat jelas. Apakah Anda masih bersikeras untuk mengejarnya sekarang?" Qinlang mengangkat mata merahnya yang berkaca-kaca dan menatap Longling selama beberapa detik. Dia malah tersenyum dan berkata dengan gagap, "Selamat." Dia segera menoleh dan menatap Qin Yuan. Kemudian berkata dengan acuh tak acuh, "Aku sekarang bisa memberikan jawaban yang jelas tentang pertanyaan yang ditanyakan oleh kakek. Aku akan sepenuhnya meninggalkan Longling."